Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini di kuliah online pada kelas regular B atau transfer, yaitu dengan mata kuliah manajemen sistem basis data. Kita akan membahas tentang apa itu manajemen sistem basis data dan apa itu database ya, atau basis data. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu bahwasanya tujuan mempelajari manajemen sistem basis data ya, ini adalah untuk pendukung mata kuliah selanjutnya ya. Mata kuliah selanjutnya yaitu ada mata kuliah tentang pemrograman ya, kemudian ada mata kuliah data mining, data warehouse ya, dan lain-lain terkait dengan database. Nah, jadi itu tujuan secara umum pada perkuliahan ya. Kalau tujuan lainnya ya, bisa saja nanti diharapkan mahasiswa mampu atau lulusan sebagai analisis database ya, kemudian pengembang basis data atau develop database dan lain sebagainya ya, yang terkait dengan database sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, jadi untuk singkatnya saja, sederhananya, yang mana nanti agar kalian mampu ketika dalam membuat sebuah aplikasi atau sistem informasi, analisis database kalian untuk kebutuhan sistem informasi atau aplikasi yang dibuat itu sesuai ya, sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Misal kita mau buat aplikasi perpustakaan atau misalnya kita mau buat informasi akademik. Nah, tentunya aplikasi tersebut membutuhkan database ya, tempat penampungan datanya. Nah, jadi hal itu yang perlu kita pahami. Banyak di sana sini yang membuat aplikasi tapi dengan analisis database yang sangat kurang, sehingga menyebabkan aplikasinya mungkin bisa sulit dikembangkan atau sulitnya perbaruan dari sebuah aplikasi ya. Oke, untuk itu yang pertama yang kita bahas adalah database. Nah, apa itu database? Nah, ini tentunya sudah dibahas ya pada semester-semester sebelumnya harusnya ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita ulang saja ya, bahwasanya database itu adalah sekumpulan data yang saling berelasi atau terintegrasi, artinya satu data dengan data lain saling berhubungan ya. Yang mana data tadi juga terorganisir dengan baik atau tersistematis dia, kemudian dengan tujuan yang sama masing-masing datanya untuk kebutuhan tertentu ya, yang mana nanti disimpan pada media tertentu. Nah, media itu termasuklah komputer, handphone, dan lain-lain ya. Oke, nah jadi dari pengertian tersebut itu ini menurut saya ya, jadi pada umumnya kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan apa itu database-nya. Ini yang kedua juga sama sebenarnya, itu sekumpulan data yang saling berelasi atau terintegrasi dan terorganisir dengan satu tujuan, yaitu sistematis maksudnya ya, dan diproses dalam media tertentu untuk kebutuhan tertentu. Nanti ada knowledge baru, informasi baru. Nah, seperti contoh ini sudah saya gambarkan ya, bahwasanya pengertian database itu adalah seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita kesulitan dalam menerjemahkan ya, silahkan saja lihat gambar. Bahwasanya apa yang dimaksud dengan database sudah tertera pada gambar tersebut ya, yaitu database itu berawal dari sebuah informasi yang dikumpulkan, diolah sehingga terciptalah sebuah data ya. Bisa banyak data yang tercipta, misalnya informasi tentang pencurian, jadi data pencurian itu ada data pencuri misalnya, ada data kasusnya misalnya, dan lain sebagainya ya. Kemudian dari semua data tadi mungkin ada data yang dibutuhkan ya, dari setiap data mungkin ada yang dibutuhkan, maka dikumpulkanlah ya, jadi saling terintegrasi satu data dengan data lain. Nah, ini saling berkaitan ya, saling berkaitan sehingga membentuk sebuah kesatuan ini terorganisir dengan baik, tersistematis, yang mana nanti data yang sudah saling terintegrasi ini dapat digunakan untuk informasi baru, kebutuhan baru, atau sebuah aplikasi baru, atau mau jadi knowledge, pengetahuan baru ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud database itu adalah sekumpulan data yang saling terintegrasi, kemudian nanti disimpan pada satu media tertentu untuk kebutuhan tertentu ya. Kira-kira seperti itu pengertian dari database. Oke. Nah, jadi kemudian
Apa itu manajemen sistem base data? Ya, jadi kalau kita bahas database itu tentang datanya, kumpulan datanya, maka manajemen sistem base data atau database management system DBMS adalah perangkat lunaknya. Ya, perangkat lunak atau tools atau aplikasi pengolahan database, baik itu nanti untuk merancang, membuat maupun manipulasi. Ya. Nah, yang penting DBMS itu sendiri adalah perangkat lunak atau toolsnya untuk buat database tadi. Nah, sebagai contoh seperti ini, apa saja dia toolsnya? Ya, kalian mungkin pernah dengar Oracle, ada Firebird, PostgreSQL, kemudian SQL Server, MySQL paling umum, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak ya. Ini sebagai contoh seperti ini. Oke, kemudian sistem base data terdiri dari database dan DBMS-nya. Jadi selain ada pengertian database, kemudian pengertian DBMS, ada lagi yang disebut dengan sistem basis data. Jadi sistem basis data itu terdiri dari keduanya, yaitu dari database dan DBMS. Nah, apa saja komponennya? Komponennya terdiri dari user, database aplikasi, DBMS-nya sendiri, kemudian database. Nah, bentuknya seperti ini kalau kita gambarkan. Ya, ini anggaplah kalian seorang user menggunakan sebuah aplikasi, ya, entah itu MySQL, kemudian dengan database manajemen sistemnya, DBMS-nya, ini pengenalan query-nya di sini semua, bagaimana cara membangun, memanipulasi data, baik itu menginputkan data, mengubah data, dan lain sebagainya yang diakses pada satu buah database yang sudah dibuat. Nah, jadi bentuknya, komponennya seperti ini, sistem base data, ya. Nah, jadi nanti tujuannya untuk apa? Setelah kita sudah berhasil membuat database yang sesuai dengan kebutuhan si user, maka itu bisa nanti diterapkan ke dalam sebuah aplikasi. Misal ini seperti sistem informasi akademik, kita buat aplikasi sistem informasi akademik, itu membutuhkan database. Database-nya apa aja? Database-nya adalah data-data akademik yang saling berkaitan, entah itu data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan lain sebagainya. Kemudian database pada sistem informasi perpustakaan, ya, yaitu kumpulan dari sebuah data yang saling mengintegrasi, entah itu data buku, kemudian data peminjam, dan lain sebagainya. Nah, jadi membutuhkan database. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Nah, database ini dibuat harus sesuai dengan kebutuhan sistem yang mau kita rancang. Jadi kalau kalian mau buat aplikasi skripsi, kalau database-nya tidak terlalu baik untuk analisanya, maka aplikasi yang dibuat nanti standar lah ya. Jadi tidak terlalu kompleks ya. Harusnya aplikasi yang dibuat itu harus kompleks dan sesuai dengan kebutuhan user. Ya, fiturnya lebih lengkap dan lain sebagainya. Untuk menentukan itu harus tentukan dulu database-nya dengan baik. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara membuat database yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan user atau kebutuhan aplikasi? Nah, ada beberapa tahapan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah objek yang terlibat pada sistem. Jadi sebelum kita buat database, kita harus tentukan dulu objek apa saja yang terlibat pada sistem. Nah, sekarang bayangkan kalian ingin membuat aplikasi sendiri atau sistem informasi kalian sendiri, ya. Untuk agar sebuah aplikasi atau sistem tersebut bisa berjalan dengan baik, maka tentukan objek apa saja yang terlibat pada sistem tersebut. Nah, sebagai contoh tadi adalah aplikasi perpustakaan. Ini kita ambil contoh sederhana karena semuanya pasti tahu ya. Nah, misalnya tentang perpustakaannya. Nah, di sistem informasi perpustakaan, kalian bayangkan saja misalnya kalian mau buat perpustakaan, aplikasi perpustakaan. Nah, coba bayangkan sistem perpustakaan. Seandainya pada perpustakaan tersebut kalian meneliti, misalnya kalian berdiri di situ, kira-kira di perpustakaan tersebut prosesnya atau sistemnya bisa berjalan kalau misalnya ada objek yang terlibat. Nah, kira-kira objek apa saja yang bisa terlibat sehingga sistem tersebut bisa berjalan. Nah, itu harus menentukan objek yang terlibat. Nah, sebagai contoh, objek yang terlibat misalnya adalah buku. Nah, buku ini merupakan objek ya. Objek yang terlibat adalah buku.
Kemudian apalagi objek yang terlibat, misalnya ada buku ya, ada peminjam. Nah, jadi kalau tidak ada peminjam, bagaimana interaksi atau sistem dari perpustakaan tersebut dapat berjalan ya. Kemudian ada yang meminjamkan, berarti kita buat saja namanya petugas. Nah, jadi saya rasa untuk 3 objek tersebut ini, itu sistem perpustakaan bisa berjalan. Adanya buku, kemudian adanya peminjam, dan ada petugas. Nah, ini nanti saling berhubungan ya. Peminjam meminjam buku, buku dipinjam peminjam, buku dipinjamkan peminjam, buku dipinjamkan petugas maksudnya ya, dan seterusnya. Jadi ada kaitan. Nah, ini yang dimaksud dengan menentukan objek. Objek yang terlibat pada perpustakaan adalah berikut ini. Nah, jadi kalau kalian analisa lebih bagus, mungkin objek yang kalian dapat lebih dari 3 misalnya. Ya tidak ada masalah ya. Buatkan sampai dengan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini sebagai contoh. Atau misalnya ada lagi, yaitu misalnya sistem informasi atau misalnya penjualan online lah ya, toko online. Di sebuah toko akan bisa berlangsung atau terjadi proses sistemnya berjalan terdiri dari beberapa objek yang terlibat. Kira-kira yang terlibat pada toko online atau toko yaitu adalah adanya produk. Ya, adanya produk. Kemudian adanya pembeli. Ya, kalau nggak ada pembeli, gimana mau terjadi? Ya, sistem jual beli. Kemudian adanya penjual dan seterusnya. Kalau misalkan analisanya lebih bagus, ya silakan tambahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah menentukan objek yang terlibat pada sistem. Kemudian tahapan yang kedua apa? Nah, ini saya harap paham ya. Sudah paham sampai di sini. Yang kedua adalah tentukan atau pilih entity dari objek. Jadi kita menentukan entity. Nah, apa itu entity? Entity itu adalah objek ya. Objek yang terlibat tadi. Nah, jadi kita tentukan kita mau menentukan apa. Nah, karena ini cuma 3, kita pilih saja semuanya. Tapi kalau misalnya ada 10 objek yang terlibat, kebutuhan kita ingin membuat sistemnya hanya membutuhkan 3 objek atau 4 objek, maka 4 objek aja yang diambil. Nah, seperti itu menjadi entity. Tapi kalau 10 itu misalnya ada 6 yang perlu sesuai dengan kebutuhan sistem kita, maka 6 saja yang dijadikan entity. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi selanjutnya adalah menentukan entity. Kalau ini tadi ya menentukan objek. Ya, objek yang terlibat. Nah, seperti ini. Oke, kemudian yang kedua kita tentukan ya entity ya. Menentukan entity. Ya, nanti kalian boleh ulang di materi yang lama-lama bahwasanya entity adalah objek ya. Nah, kita tentukan entity-nya ya. Jadi kita tentukan entity. Nah, simbol dari entity itu adalah persegi ya, persegi panjang. Nah, ini adalah simbol dari entity. Oke. Nah, jadi karena menentukan entity, maka ini saya hapus saja. Ya. Tadi dalam perpustakaan entity-nya yang pertama adalah buku ya. Oke, kemudian ada entity peminjam. Dan selanjutnya ada entity petugas ya, petugas purpose atau adminnya ya. Nah, begitu juga dengan toko online tadi. Nah, ada produk yang dijual, kemudian ada penjual, dan ada pembeli. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memperoleh entity ya.
Karena tadi objeknya ada 3, jadi ini tidak masalah, entity-nya kita buat semuanya. Selanjutnya apalagi menentukan atribut. Ya, menentukan atribut. Nah, atribut ini dikenal dengan simbol elips. Ya. Simbol elips. Ya, kita tuliskan di sini. Menentukan atributnya. Atribut. Nah, untuk simbolnya itu elips. Nah, seperti ini. Nah, atributnya ini misalnya kita ambil contoh buku ya. Apa itu atribut? Ya, atribut adalah informasi penting ya, informasi penting atau identitas sebuah entity. Ya. Identitas sebuah entity atau informasi penting dari sebuah entity yang dibutuhkan oleh entity lain. Nah, seperti itu. Ya. Jadi misalnya kita ambil sebuah entity buku. Apa saja atribut atau identitas penting atau informasi penting dari sebuah entity buku. Ini harus kita tuliskan. Nah, misalnya saya tulis saja dengan bentuk seperti ini ya. Nah, yang pertama adalah buku. Atributnya jadi informasi yang penting yang dapat disampaikan oleh buku atau karakteristik identitas dari sebuah buku. Itu yang pertama adalah judul buku ya. Judul buku. Kemudian ada lagi pengarangnya siapa ya. Kemudian penulis. Kemudian tahun terbit ya. Kemudian ada eksemplarnya. Kemudian ada sinopsis. Eksemplar itu jumlah buku dalam judul yang sama ya. Sinopsis ya, dan lain-lain. Nah, jadi ini merupakan atribut ya dari sebuah buku. Artinya ketika kalian lihat buku, ada informasi yang ditampilkan oleh buku tersebut. Dengan kita melihat buku, kita sudah tahu, oh buku itu ada punya judul, terus ada informasi pengarang, dan ada informasi penulis dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan atributnya. Nah, misalnya kita buatkan misalnya warna cover misalnya, itu juga termasuk dari atribut. Nah, tapi yang perlu kita pahami adalah atribut di sini adalah sebuah informasi penting atau karakteristik dari sebuah entity yang dibutuhkan oleh entity lain ya gitu ya. Jadi pada perpustakaan ini ya ada atribut peminjam. Nah, ini ada atribut peminjam. Nah, sekarang kita analisa kira-kira atribut warna cover dibutuhkan sama peminjam atau tidak. Nah, seperti itu. Dalam sistem informasi perpustakaan ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau misalnya tidak dibutuhkan, maka dibuang saja, tidak perlu dimasukkan semua atribut. Nah, seperti itu, ya. Nah, misal judul buku, si peminjam butuh atau tidak? Butuh, ya. Dia untuk melihat buku dia harus tahu dulu judulnya. Kemudian dia untuk menemukan buku dia harus tahu dulu pengarangnya. Jadi butuh. Kemudian ada warna cover. Warna cover butuh atau tidak? Saya rasa tidak ya. Buku yang tidak punya cover pun, tapi kalau dia sudah tahu judulnya, maka peminjam itu bisa memperoleh informasi ya. Dengan kata lain, warna cover ini tidak menjadi atribut penting ya, atau informasi penting, sehingga tidak dibutuhkan sebagai atribut. Nah, seperti itu. Ya, oke, saya ambil contoh lagi. Misalnya peminjam ya. Dalam atribut peminjam ya, pada entity peminjam atributnya adalah bisa kita lihat informasi atau karakteristik informasi yang disampaikan entity peminjam untuk sebuah entity lain kira-kira apa ya. Nah, kita sebagai peminjam kita tentunya memiliki informasi terkait nama ya.
nama peminjam. Kemudian ada alamat, ya. Kalau misalnya dibutuhkan tempat tanggal lahir, boleh dibuatkan tempat tanggal lahir. Ya, kalau misalnya dibutuhkan jenis kelamin, boleh dibuatkan jenis kelamin. Kalau misalnya dibutuhkan informasi tentang status misalnya, boleh saja. Atau misalnya dengan nomor HP juga boleh. Nah, sekarang kita analisa. Kalau misalnya dari nama dibutuhkan, siapa yang butuhkan? Misalnya si petugas, ya. Nah, dibutuhkan oleh petugas, ya. Petugas harus tahu nama si peminjam siapa. Petugas harus tahu alamatnya di mana. Kalau misalnya dibawa kabur bukunya, dia bisa lari, dia tuju ke alamat. Nah, misalnya seperti itu, ya. Atau misalnya nomor HP ini juga penting. Nah, status si petugas saya rasa tidak perlu tahu statusnya udah menikah atau belum. Nah, yang penting seperti ini, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi informasi penting untuk kebutuhan entity lainnya. Itu yang dijadikan atributnya dalam analisa ini. Nah, kemudian petugas juga sama, saya rasa sama, ya, karena sifatnya adalah objek yang bersifat manusia, maka ini ada nama tentunya, petugas. Saya rasa seperti ini saja, ya, dan seterusnya. Oke, sebagai contoh saja. Nah, ini kita sudah selesai menentukan atribut. Maka selanjutnya adalah yang keempat, menentukan primary key, ya. Menentukan primary key. Nah, dalam menentukan primary key kita harus tahu dulu apa itu primary key, ya. Primary key adalah kunci utama atau unik, yaitu sebagai pembeda dalam entity, ya, pada tiap atribut. Nah, artinya apa? Dalam satu entity ini akan muncul beberapa record, ya. Akan bisa dimasukkan beberapa record, tetapi tidak boleh dengan record yang sama atau data yang sama, nilai yang sama. Nah, jadi primary key itulah sebagai pembeda dari nilai yang tadi. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita harus menentukan primary key-nya agar apa, nanti ketika ditambahkan datanya, ya, tidak terjadi kesamaan, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita analisa kira-kira atribut, ya, atribut pembeda yang nilainya tidak mungkin sama, kira-kira di sini apa, ya. Nah, sekarang kita coba satu persatu. Kalau judul, kita inputkan judul A, kemudian yang kedua kita inputkan judul A. Nah, itu bisa, ya, bisa terjadi. Bisa terjadi atau bisa diinput sebanyak beberapa kali. Nah, saya rasa untuk judul ini tidak bisa dijadikan primary key. Kenapa? Karena bisa saja judul itu sama, ya. Begitu juga dengan pengarang, ya. Tidak bisa dijadikan primary key karena pengarang bisa sama. Sampai dengan seterusnya sinopsis juga. Nah, yang tidak bisa sama apa? Tidak ada di sini. Nah, jika tidak ada atribut yang dijadikan primary key, maka tambahkan atribut baru. Maka kita tambahkan kode buku. Kode buku di sini sifatnya bisa primary key. Kenapa? Karena tidak mungkin sama dengan kode-kode yang lain, ya. Jadi dibuat menjadi primary key. Nah, ini jadinya bersifat dengan primary key, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang sebagai contoh lagi peminjam, ya. Nama ini ada kemungkinan sama, alamat juga bisa kemungkinan sama, tempat tanggal lahir juga bisa sama, dan seterusnya. Yang tidak mungkin sama apa misalnya, maka kalau tidak ada, kita tambahkan saja atribut baru. Ini kita buatkan jadi ID peminjam. Nah, ini sifatnya adalah primary key, ya. Atau saya singkat saja jadi primary key, ya. Begitu juga dengan ini, ya, ID petugas. Ini juga bersifat primary key. Nah, jadi seperti itu dalam penentuan primary key. Misal contohnya sistem informasi akademik misalnya, ya. Kalian mau lihat dosen. Nah, yang jadi primary key yaitu misalnya NIDN, karena NIDN tidak mungkin sama. Jadi atribut yang tidak mungkin sama, maka itu yang bisa dijadikan primary key. Nah, kemudian
Tahapan selanjutnya adalah menentukan relasi, ya, menentukan relasi. Nah, dalam menentukan relasi ini kita bisa menggunakan cara normalisasi atau langsung saja membuatkan IRD. Apa itu IRD? IRD adalah Entity Relationship Diagram. Ya, jadi diagram relasi. Nah, diagram relasi itu bentuknya terdiri dari entity, terdiri dari relasi, dan terdiri dari atribut. Ya. Ini tinggal kalian buat saja. Tadi ini kita hapus, ini kita kembangkan dulu. Ya. Oke, tidak masalah, ini kita biarin aja. Ya, kita buatkan relasinya. Ini menentukan relasi. Kalau ini tadi menentukan primarity, ya. Menentukan primarity. Nah, selanjutnya menentukan relasi. Nah, untuk menentukan relasi kita harus tahu dulu satu entity dengan entity lain kebutuhannya apa, ya. Nah, misalnya kita buatkan relasi, ya, kita buatkan relasi dari satu buku ke satu peminjam, ya. Satu buku ini relasinya kepada peminjam, yaitu bahwasanya satu buku dipinjam oleh satu peminjam. Nah, untuk menentukan relasi itu biasanya dengan kata kerja, ya. Ini satu buku dipinjam oleh satu peminjam, ya. Kemudian satu peminjam meminjam satu buku. Nah, seperti itu. Nah, ini terlebih dahulu kita buatkan simbol relasi, ya. Simbol relasi itu prisma, ya, yang disimbolkan dengan prisma seperti ini atau bentuk begini, ya. Nah, ini adalah relasi. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini, ya. Jadi satu buku dipinjam oleh satu peminjam dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan peminjam. Ya. Seperti itu, ya. Atau misalnya bukunya di sini, ya. Satu petugas meminjamkan satu peminjam, ya. Atau misalnya seperti ini. Seperti itu, ya. Oke, kalau sudah selesai maka tahap selanjutnya adalah membuat tabel, ya. Tabel yang diperoleh adalah dari masing-masing entity. Nah, sekarang kita buat tabel, ya. Nah, kita buat tabel dari entity yang sudah diperoleh, ya, beserta atributnya tadi, ya. Nah, kita buat tabel. Sekarang silakan ini dibuat tabel, ya. Dalam hal ini saya buatkan seperti ini saja dulu, ya. Nah, kalian boleh buatkan seperti ini, ya. Nah, kita tuliskan yang pertama tadi buku, kemudian terdiri dari ini, ya, masukkan saja semua. Ya, ini adalah tabel buku, ya.
seterusnya ada peminjam ya. Kita ambil dari sini saja. Nah, satu hal yang perlu kalian ketahui bahwasanya dalam pembuatan tabel ya, itu diambil dari entity. Tadi entity buku kita ubah jadi tabel buku ya, menjadi tabel buku. Dan pastikan pemberian namanya tidak boleh menggunakan spasi ya. Kalau mau huruf kecil semua, kalau mau huruf besar semua, dan tidak menggunakan spasi. Begitu juga dengan atribut yang ada pada entity. Ketika dikonversi kepada sebuah tabel, maka atribut ini akan digunakan sebagai kolom atau field pada tabel ya. Maka kalau nama kolom itu tidak boleh menggunakan spasi ya. Ini pakai underscore saja sebagai penghubungnya jika ada terdiri dari dua kata ya. Jadi silahkan pakai underscore. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Oke, ini saya buatkan saja dengan singkatan PK. Menandakan bahwasanya itu adalah primary key ya. Menandakan primary key. Nah, selanjutnya ada petugas ya. ID petugas. ID petugasnya dan nama petugas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tentang relasinya. Bagaimana bisa ini saling berelasi ketika dalam sebuah tabel? Nah, yang perlu kita lihat adalah proses analisisnya. Ini kira-kira dalam sebuah interaksi ini, sistem ini, ERD ini, kira-kira tercipta sebuah interaksi ya dalam sebuah proses sistem perpustakaan ya. Maksudnya dalam sebuah sistem ini terjadi proses interaksi ya masing-masing objeknya. Nah, sebagai contoh interaksinya adalah ketika ada buku, peminjam, petugas, maka dalam relasi ini yang terjadi adalah proses peminjaman ya, proses peminjaman atau yang biasanya kita kenal dengan proses transaksi ya. Transaksi pinjam buku misalnya ya, atau misalnya dalam toko online ya, toko online dalam sebuah relasi ERD seperti ini relasinya ini adalah membentuk sebuah interaksinya. Misal kalau di toko online terjadinya jual beli. Nah, jual beli tersebut merupakan sebuah interaksi ya, yang mana interaksi tersebut bisa dijadikan sebuah entity baru ya, entity baru. Nah, jadi kalau misalnya ERD ini disederhanakan dengan DFD, data flow diagramnya, yang memiliki tingkatan level 1 dan seterusnya, maka akan menghasilkan sebuah entity baru ya, entity baru. Misalnya entity barunya adalah transaksi. Nah, di sini adalah transaksinya ya. Nah, jadi ini yang akan menghubungkan ketiga entity tersebut ya, melalui entity transaksi. Nah, itu untuk tingkatannya ya. Itu kita akan bahas nanti di bagian normalisasi. Nah, jadi dari tiga tabel ini ya, terjadi sebuah tabel baru, yang mana tabel tersebut menampung seluruh transaksi dari tiga tabel ini. Ya, sekarang saya buatkan bentuk tabel transaksi ya. Oke, ini maka muncul transaksi. Nah, kemudian kita tentukan lagi atribut yang ada pada transaksi ini apa saja ya. Ini yang pertama yaitu ID atau kode transaksi ya. Ini sebagai primary key ya. Kemudian tanggal transaksinya kapan, kemudian siapa yang bertransaksi. Berarti siapa yang bertransaksi adalah nama ya, nama peminjamnya. Nah, dalam hal ini
kita panggil adalah ID peminjam. ID peminjam. Kemudian apa yang dia pinjam? Buku. Ya, dalam hal ini kita panggil kode buku. Kemudian dalam siapa yang meminjamkan, yaitu petugas, ID petugas. Ya, dan seterusnya. Ini kalau mau diisi dengan atribut lain pada transaksi, boleh saja ya. Nah, sekarang kita lihat dari tabel transaksi ini akan menciptakan sebuah relasi. Nah, bagaimana cara menentukan relasi? Menentukan relasi adalah dengan cara menghubungkan primary key dengan foreign key. Nah, ada istilah baru yaitu foreign key. Apa itu foreign key? Foreign key adalah kunci tamu atau kunci utama yang ada pada tabel lain atau bukan pada tabel utamanya. Nah, misalnya primary key ini pada tabel buku, kemudian ada kode buku. Artinya atribut ini adalah sebagai tabel utamanya adalah tabel buku ya. Nah, jadi kalaupun dia dijadikan primary key, maka di sini dia berada pada tabel utamanya ya. Jadi kalau pada tabel utamanya kunci pembeda tadi adalah primary key. Nah, ketika berada pada tabel lain, nah ini sama kode buku. Di sini juga kode buku. Ketika berada pada tabel lain, maka ini menjadi foreign key. Nah, ini menjadi foreign key. Nah, ya, kalau di tabel utamanya itu tabel buku, dia sebagai primary key. Di sini dia sebagai foreign key. Kenapa? Karena dia numpang pada tabel lain. Makanya disebut dengan kunci tamu. Ya, begitu cara menentukannya. Oke, kemudian kita tentukan semua yang bersifat foreign key. Nah, kemudian tadi caranya adalah dengan menghubungkan primary key dan foreign key. Maka kita tarik garis yang menghubungkan primary key dan foreign key. Nah, ini saya ambil, ya, saya hubungkan ke kode buku. Ini saya tarik garis seperti ini saja ya. Nah, kemudian ID peminjam ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita sudah menghasilkan tabel yang berelasi ya. Nah, jadi setelah sudah berhasil buat tabel yang berelasi, maka barulah kita masuk ke pembuatan database-nya. Nah, ini cara sederhananya seperti ini ya.
Nah, kalau misalnya ada lagi yang bisa dinormalisasikan dari tabel ini, maka bisa menciptakan tabel baru. Nah, nanti akan kita bahas secara detail pada pertemuan normalisasi ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Lebih kurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di komentar Google Classroom atau via WhatsApp ya langsung. Nah, jadi di Google Classroom itu nanti saya buatkan ada kolom atau ruang validasi absensi. Kalian silahkan buatkan seperti ini ya, tahapan seperti ini. Kalian ambil salah satu contoh kasus ya, kalian membuat sistem informasi apa dan membutuhkan database apa. Databasenya tidak boleh sama dengan yang lain, harus beda. Nah, dengan tahap yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama kalian tentukan objek yang terlibat sampai dengan hasilnya buat tabel, yaitu yang 10 ini. Ini slide 10 ya. Nah, jadi dari langkah ini sampai dengan langkah ini kalian buatkan. Nah, nanti hasilnya kalian kirim ke Google Classroom, tepatnya di validasi absensi. Itu artinya bahwasanya kalian hadir mengikuti materi. Ya. Nah, jadi kalian mau buatnya di mana bebas, mau di PowerPoint boleh, di Excel juga boleh, di Word juga boleh, terserah. Yang jelas kalian menjelaskan seperti ini. Ya, kalian ambil contoh kasusnya apa, objek yang terlibat sudah kalian uraikan sampai dengan membentuk tabel seperti ini ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kita sambung selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Maka dari itu saya cukupkan, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.